warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Teko Isi, tuang cerita seruput makna. Kembali lagi bersama saya Elis Nasari. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama menyimak dan mendengarkan kisah inspiratif dari seorang tokoh yang luar biasa. Beliau adalah sosok tokoh di Banten yang sudah sangat lama berkecimpung di dunia pendidikan ya. Beliau juga adalah seorang ahli manajemen risiko, pegiat ekonomi syariah, sekaligus seorang entrepreneur yang sangat peduli dengan kemajuan Banten. Langsung saja kita sambut Bapak Boyke Pribadi. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, wah senang sekali ya kami kedatangan sosok yang sangat luar biasa dan alhamdulillah bisa sharing cerita-ceritanya selama perjuangan baik di dunia pendidikan maupun di banyak hal yang Bapak sudah alami gitu ya. Oke, saya ingin memberikan banyak pertanyaan untuk Bapak ya, Silakan. Banyak sekali hal yang menarik yang tentunya bisa menjadi inspirasi untuk kita, terutama untuk anak-anak muda di Banten, khususnya di Kota Serang ya, yang mana Kota Serang ini sedang gencar-gencarnya membangun dan mengembangkan banyak di berbagai sektor gitu, baik dari infrastruktur, kemudian pembangunan manusianya gitu ya, sehingga banyak hal yang bisa kita gali dan bisa kita jadikan bekal untuk di masa kini, terutama untuk masa depan gitu. Nah, saya sempat membaca salah satu tulisan Pak Boyke yang berjudul Berharap untuk Banten Sekilas. Nah, dan di situ Bapak menuangkan banyak sekali sudut pandang tentang bagaimana luar biasanya perjuangan masyarakat Banten terkait dengan perjalanan Banten dari dulu hingga saat ini tentunya ya. Dan itu sangat berkaitan juga dengan peran para tokoh, terutama anak-anak muda yang pasti sekarang menjadi tumpuan untuk Kota Serang gitu khususnya. Nah, menurut Pak Boyke, apa sebetulnya peran pemuda yang perlu dimiliki baik dari karakter, sikap, ataupun kreativitas apapun supaya Banten khususnya Kota Serang ini semakin maju dan semakin terlihat pembangunannya atau bahkan bisa menjadi salah satu game changer untuk kemajuan di Kota Serang. Ya, terutama kalau namanya peran pemuda itu kan, pemuda tuh usianya usia paling produktif karena ketika itu semangatnya masih sangat full gitu, masih sangat penuh. Kemudian juga open mind, terbuka pikirannya. Kemudian juga sehingga karena pikirannya terbuka maka anak muda itu pasti inovatif dan kreatif. Nah, hari ini masyarakat tuh butuh pikiran-pikiran yang kreatif karena inovatif, karena kita hidup di zaman peralihan. Maksud saya begini, kita hidup ini dalam era digital ini bukan ada berapa macam, ada pertama adalah era analog, ketika umur saya dulu lahir analog. Jenis generasi kedua, generasi digital migration, dia lahir di zaman analog tapi dia pernah kena handphone. Nah, yang generasi ketiga itu adalah generasi digital native. Dia lahir sudah kena handphone, sudah kena internet. Nah, anak muda sekarang kan Gen Z itu sudah kena handphone, sudah kena internet. Jadi pola pikirnya sangat modern dan sangat terbuka. Sehingga diharapkan bisa membawa maju peradaban masyarakat dari transisi masyarakat yang masih relatif kuno menuju masyarakat modern high tech gitu. Nah, sehingga diperlukan anak muda itu potensinya membawa masyarakat membiasakan diri dengan menggunakan high tech yang sangat efisien. Itulah kenapa di dunia internasional dikenal dengan namanya era revolusi industri 4.0. Maksudnya kalau industri itu kan bergerak dari zaman pertama manusia itu teknologi teknologinya menggunakan batu gitu, menggunakan kekuatan fisik. Siapa yang fisiknya kuat dia yang menang. Berikutnya tahun 1850 ada revolusi industri di Inggris menggunakan mesin. Siapa yang bisa menciptakan mesin efisien maka dia hebat. Setelah itu peradaban manusia menuju masyarakat dulu namanya physical society, machine society. Hari ini masuk era namanya teknologi society.
masyarakat information society, masyarakat informasi. Jadi siapa yang punya informasi banyak dia yang menang, dia yang kuat. Nah anak muda sekarang itu harus menggunakan informasi. Jadi perkembangan Kota Serang itu harus bisa mengikuti informasi terbuka dengan informasi dari berbagai negara. Contohnya kenapa drama Korea itu sangat diminati masyarakat kita ya karena drama Korea itu kalau dulu kan kebudayaan di luar negeri itu ditemukan Januari, maka masuk ke Indonesia baru bulan Desember baru masuk. Hari ini hari Senin di Amerika dikenal breakdance, hari Rabunya di Jakarta sudah mulai populer. Sehingga masyarakat itu harus terbuka dengan budaya demikian. Saat yang sama juga harus memperkuat ketahanan budaya lokal supaya tidak digerus oleh perubahan zaman. Itulah sebabnya kenapa kita butuh pendidikan. Karena menurut Bu Narmida, pendidikan itu adalah cikal bakal untuk menuju masyarakat yang makmur. Jadi kalau masyarakat itu terdidik, maka dia akan jadi produktif. Produktif maka dia akan bisa mencukupi kehidupan sendiri, maka dia bisa punya income generating, maka dia bisa punya tabungan maka dia punya investasi maka bisa lapangan kerja, lapangan kerja bisa menyerap pengangguran. Tapi kalau pendidikan gagal, dia tidak produktif, dia nganggur, tidak punya pendapatan, tidak punya tabungan, tidak punya investasi, tidak lapangan kerja, banyak pengangguran, bangsa hancur. Jadi pendidikan itu satu kunci pokok untuk menciptakan masyarakat produktif yang bisa menciptakan income generating sehingga bisa memberdayakan masyarakat sekitarnya. Nah inilah peran pemuda hari ini, bagaimana agar dia menjadi pemuda produktif, kemudian pemuda yang sehat, sehingga dia bisa menciptakan generasi berikutnya yang produktif, yang sehat, juga yang berdaya. Nah saya lihat Kota Serang ini sangat positif karena dipimpin oleh wali kota dan wakil kota yang termasuk juga generasi muda. Makanya pengennya terbuka. Royal yang lama aja disulap di Royal baru, itu sangat hebat sekali gitu loh, supaya masyarakat itu datang ke Royal bukan hanya belanja, tapi menjadikan Royal itu sebagai pusat kebahagiaan, sebagai hiburan gitu loh. Tapi ini tidak ada kaitan dengan taman hiburan ya, yang masih abu-abu demikian. Tapi tempat bagaimana orang untuk refreshing sehingga pikirannya fresh, sehingga bisa produktif memikirkan hal-hal yang untuk kebutuhan hidup. Ini kira-kira Mbak. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata jadi anak muda itu nggak hanya sekedar untuk menikmati hidup ya, tapi juga perlu kritis, kreatif, dan juga punya karakter yang kuat. Iya, khususnya pemuda Islam, kan ada hadisnya manusia yang berguna itu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi dia harus memberdayakan dirinya supaya bermanfaat bagi lingkungannya. Itu manusia terbaik biar masuk surga. Oke, nah saya jadi penasaran Pak Boyke, karena Bapak kan tentu pengalamannya sudah sangat banyak gitu, terutama dengan perjalanan kemajuan di wilayah Banten ya. Apa perbedaan di antara anak muda zaman sekarang dengan anak muda zaman dulu gitu? Mungkin pasti ada sesuatu hal yang unik gitu di masa dulu dan pasti sudah Bapak sangat alami gitu, terutama Bapak dalam dunia pergerakan di Banten. Jadi gini, zaman dulu tuh the ruling elite itu ada elit yang memimpin itu biasanya berasal dari kalangan tentara. Itu ketika Orde Baru dulu itu dari kalangan tentara. Ketika Orde Baru beralih ke Orde Reformasi, ruling elite itu di kalangan partai politik. Nah saya melihatnya ruling elite itu orang-orang yang elit memimpin kita tuh nanti dari kalangan pengusaha dan kalangan akademisi. Jadi pemuda itu silakan memilih jalurnya. Kalau yang masa lalu itu 10 tahun yang dasar warsa terakhir itu ruling elitnya kebanyakan jalurnya LSM, parpol, jadi pemimpin. Itu harus diganti. Hari ini kita sudah ganti. Akademisi, pengusaha, pemimpin. Kenapa jadi pengusaha terlebih dahulu? Karena kasus-kasus korupsi di kita banyak karena para pemimpinnya tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, jadi mengambil anggaran negara. Tapi kalau dia pengusaha kan bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, sehingga tidak mengatak-atik uang masyarakat gitu loh. Nah itu maksudnya. Nah kenapa akademi kalau intelektual supaya pikirannya tadi itu terbuka dan progresif, sehingga dia bisa menularkan kecerdasannya pada masyarakat. Dan ini sesuai juga dengan yang dikatakan Gunnar Myrdal, masyarakat itu akan berdaya kalau dia punya kapasitas intelektual, juga punya kapasitas kesehatan. Jadi dia harus terdidik, dia harus sehat juga. Itulah kenapa pendidikan dan kesehatan jadi pelayanan dasar bagi pemerintah daerah. Wah luar biasa sekali ya. Ternyata
ini menjadi sebuah PR besar untuk anak-anak muda di era sekarang ya, bagaimana Iya. tetap dengan kemajuan teknologi yang ada, tapi kita tetap berfokus dengan kejayaannya gitu di kota Serang, terutama di daerah kita yang ya anak mudanya memang perlu banget untuk dibina, untuk Iya, karena anak muda jadi promotor, Kelola. penggerak utama kemajuan masyarakatnya. Sebagaimana kita ketika pertama kali dulu zaman kemerdekaan itu dijajah Belanda kan ada pemuda Soekarno, pemuda Hatta itu yang berjuang memerdekakan kita. Ketika Banten jadi provinsi juga saya lihat banyak pemuda itu, ormas pemuda yang ikut terlibat berjuang provinsi ini, dan ketika sudah jadi mereka duduk di partai politik sehingga diharapkan menjadi mesin penggerak di partai politik yang sangat produktif gitu. Wah, ternyata luar biasa sekali ya. Dengan begitu besarnya peran pemuda ini, lalu karena sebentar lagi ya Bapak kita akan menghadapi bulan suci Ramadan gitu, yang tentunya ini juga salah satu tantangan untuk para pemuda untuk selalu mengasah sisi intelektualnya, mentalnya gitu, dan juga spiritual dan intelektual terutama itu. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana caranya Ramadan ini bisa menjadi bulan pendidikan untuk kita semua dan terutama untuk anak-anak muda ya, supaya mau terus mengupgrade dirinya dari sisi mental, intelektual, dan terutama spiritualnya. Dalam buku tentang perubahan karangan Profesor Renal Kasali, Change Your Record DNA, atau Renal Kasali itu terkenal karena dia punya rumah perubahan. Ternyata perubahan myelin setiap manusia itu punya otot namanya myelin, muscle memory, otot yang mememori gerakan kita. Kenapa pemain gitar internasional tidak pernah salah memetik gitar? Karena ototnya sudah memiliki otot memori. Atau udah jadi habit, jadi kebiasaan. Jadi dia tahu pasti kunci mana yang dipetik gitu. Nah, ternyata kata ahli psikologi, membangun kebiasaan itu butuh waktu paling tidak 24 jam kali 7 hari. Nah, jadi kalau dari kita kebiasaannya susah bangun pagi, harus dibiasakan selama 7 hari bangun pagi, maka berikutnya akan muscle memorinya akan myelin disebutnya itu akan terbiasa dengan bangun pagi jam 7. Nah, Ramadan itu kan kita dibiasakan sahur, dibiasakan sholat tepat waktu, biasakan sholat sunnah, sehingga kalau 30 hari kita terbiasa begitu, setelah Ramadan akan itu jadi habit gitu loh. Jadi habit yang positif. Dibiasakan berkata jujur. Semua itu harus dipaksakan dulu pertama, karena rumus perubahan itu adalah dipaksa, karena dipaksa dia terpaksa, karena terpaksa dia jadi bisa, karena dia bisa dia jadi biasa. Nah, Ramadan itu jadi momentum begitu, dipaksa untuk bangun pagi, dipaksa untuk sholat tepat waktu. Karena dipaksa dia terpaksa, pertamanya terpaksa tapi jadi bisa sholat tepat waktu, karena jadi bisa selama 30 hari jadi biasa. Itulah esensi Ramadan sebagai pendidikan itu. Pendidikan kebiasaan, habit gitu. Behave, kebiasaan. Iya, sekarang karena mungkin kita yang di era sekarang gitu kadang suka merasa bahwa bulan Ramadan itu bulan yang sangat berat gitu dan bahkan menjadi beban. Kan itu sebetulnya ada sebuah kekeliruan dari sudut pandang memahami gitu ya. Ya kan Allah sudah berkata dalam surat Al-Isra itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi ketika setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kesulitannya menahan lapar itu kesulitannya, tapi kemudahannya kan hari raya dan berikutnya kita menimbulkan kebahagiaan. Karena dalam Islam itu setiap persoalan pasti ada solusinya, itu satu paket Allah turunkan. Juga dalam teori barat kan ada dikatakan high pain, high gain, high pain. Tantangannya berat, penderitaannya berat, maka kebahagiaannya akan besar juga. Nah, itu tadi. Jadi sebulan kita menahan lapar, tapi kebahagiaannya untuk setelah Ramadan itu akan timbul kebahagiaan yang nilai rasanya beda loh. Iya, betul. Daripada orang yang terbiasa makan enak dengan orang yang biasa menahan lapar, tiba-tiba makan nasi aja udah enak sekali. Tapi kalau orang yang terbiasa makan nasi tiap hari, besoknya nasi lagi anggap biasa. Tapi kalau orang yang terbiasa sahur buka itu pada hari biasa, akan rasa syukurnya lebih banyak gitu loh, karena dia bisa makan dengan bebas. Oke. Nah, berarti kalau misalkan anak muda itu bisa untuk mengelola diri dan
bersiap dengan bulan Ramadan, pasti nanti ketika bulan Ramadan telah usai, kita siap menjadi anak muda yang mau bergerak ya. Disiplin, disiplin waktu, disiplin janji, juga disiplin makan begitu, tidak berlebihan. Karena kan ada ayatnya kul wasrabu wala tusrif. Makan minumlah tapi jangan berlebihan. Nah, itu ketika Ramadan kita dipaksa tidak berlebihan, hanya makan 2 kali ketika sahur dan ketika buka. Nah, itu akan jadi kebiasaan yang sehat. Karena kata orang hari ini banyak orang penderita diabetes, kolesterol itu karena banyak bahan karbohidrat. Jadi itu diharapkan 30 hari setelah latihan itu akan lahir generasi muda yang sehat. Yang sehat tadi kaitannya dengan Bunda Mineral tadi, sehat jadi produktif. Produktif jadi punya income generating, bisa berdaya bisa membahagiakan masyarakat sekitarnya. Menjadi masyarakat sebagai, makanya dikatakan agent of change itu tadi itu. Pemuda agent of change itu bukan sembarang pemuda, tapi pemuda yang punya inovatif pikiran dan biasa disiplin, dia bisa mengajari masyarakat sekitarnya biar lebih berdaya lagi. Akhirnya terjadi siklus pemuda yang berdaya, masyarakat yang berdaya, masyarakat berdaya melahirkan anak berdaya, anak berdaya melahirkan pemuda berdaya, dan seterusnya. Ini yang dianggap oleh pemerintah generasi emas 2045 ini yang diharapkan sebetulnya. Oke, nah berarti kan sebetulnya bulan Ramadan ini menjadi sebuah kesempatan untuk anak-anak muda bisa selesai dengan dirinya sendiri gitu. Karena kan bagaimana kita mau berdaya dan juga menjadi orang yang berperan dalam pergerakan Banten gitu. Kalau misalkan dirinya sendiri aja belum selesai kan seperti itu. Iya betul. Bagaimana dia mikir orang lain kalau mikir diri sendiri aja masih belum tuntas gitu. Kata Profesor Jimli ketika saya di DKPP itu pernah sampaikan gitu. Ke depan pemimpin itu cari pemimpin yang sudah tuntas dengan urusan pribadinya. Sehingga dia tinggal memikirkan masyarakatnya untuk bekal ke akhirat nanti. Bukan bekal dirinya di dunia. Lalu gimana nih Pak, kalau misalkan kita melihat banyak fenomena ya, terutama pasca COVID, yang mana anak-anak, baik anak muda, terutama mahasiswa gitu, yang pada akhirnya menjadi dipaksakan untuk hidup dalam dunia digital. Tapi pada akhirnya memberikan efek bahwa suasana pergerakan di kampus ataupun aktivitas-aktivitas yang mendobrak produktivitas itu pada akhirnya menjadi menurun, dan ini memberikan efek domino di mana banyak mahasiswa yang mungkin sampai saat ini menjadi orang-orang yang pada akhirnya memilih untuk pasif, sehingga saya sering melihat ya bahwa banyak fenomena anak-anak muda yang jadi nggak tertarik untuk dunia organisasi gitu. Nah itu kan sebetulnya jadi pertanyaan besar. Iya itu karena digital itu bagikan pisau bermata dua ya. Pertama kali dia tajam, memudahkan kita nyari informasi, memudahkan kita menjadi pintar, tapi berikutnya jadi malas kita itu. Karena apa-apa malas, memori kita nggak dipakai, gampang kan nanya Google aja katanya. Iya, apalagi sekarang ada AI ya, ChatGPT. Iya. Sehingga orang buat skripsi aja pakai AI. Nah itulah kenapa kita butuh namanya kecerdasan literasi. Jadi ada paling tidak ada 7 kecerdasan yang harus dimiliki: kecerdasan literasi, kecerdasan tentang data, literasinya ada 6 macam juga: literasi informasi, literasi data, kemudian literasi kemanusiaan yang paling tinggi itu terakhir. Literasi kemanusiaan ya. Iya. Jadi jangan sampai gara-gara serba digital, serba internet, teman tetangga kita sakit tinggal tulis aja GWS, Good Wilson, nggak pernah nengok. Nah itu literasinya, literasi digitalnya bagus, tapi literasi kemanusiaannya hilang. Padahal hubungan komunikasi interpersonal masih dibutuhkan. Oke, berarti memang tentu memberikan pengaruh yang besar ya dari pergeseran makna untuk anak muda saat ini ya gitu. Iya, makanya itulah bentuk kearifan lokal harus tetap dijaga. Kearifan lokalnya apa? Kearifan lokal di kota Serang tuh tradisi ngariung. Jangan sampai kita rapat tuh hanya pakai Zoom meeting saja, tapi harus bertemu juga, karena tatap muka itu, karena ada hadisnya silaturahmi itu membawa rezeki. Jadi kita harus bersilaturahmi itu tidak hanya digital, tapi secara dunia nyata harus bersilaturahmi. Berkumpul di rumah tetangga untuk membicarakan tentang hajatan, bicara tentang gotong royong, persiapan Ramadan. Jangan seperti hari ini, minta maaf cuma melalui WA saja. Itu bahaya juga. Ke depan kita akan tidak menjadi manusia seutuhnya, menjadi manusia gadget gitu loh. Makanya literasi tertinggi itu literasi kemanusiaan. Berarti, nah mungkin Bapak bisa memberikan pesan-pesan sih untuk kita semua
terutama untuk anak muda nanti yang akan menonton podcast ini ya, supaya tetap menjadi anak muda yang punya semangat dan daya juang yang tinggi gitu. Ya ingatlah bahwa dunia digital itu hanya alat bantu, wasailul hayah, membantu kehidupan kita gitu. Sebagaimana kita menghitung pakai kalkulator alat bantu, tapi tetap keahlian kita menghitung pelajaran matematika dari SD tetap diingat. Kalkulator itu hanya alat bantu biar efisien. Karena ketika semua terjebak dalam dunia digital bahaya juga. Di Amerika orang-orang itu udah malas pakai ATM karena pakai ATM itu hilang kehangatan pelayanan teller. Ngambil uang tidak ada ucapan selamat pagi. Tapi kalau makanya di bank besar di Indonesia kan ketika masuk itu selamat pagi. Masyarakat juga butuh sentuhan-sentuhan personal touch itu sangat dibutuhkan. Bayangkan dulu kan kita beli sayuran tuh harus ke tukang sayur dan berinteraksi tawar menawar. Hari ini cuma belajar online sayurnya datang. Itu bahaya juga bagi kehidupan sosial kita. Wah, ternyata memang digital ini menjadi pisau bermata dua ya, seperti yang Pak Boyke sampaikan gitu. Bagaimana caranya supaya anak muda tetap bisa bijak dalam mengelola dirinya terkait dengan digital ini. Gitu. Nah, mungkin saya ingin tanya secara personal ya untuk Pak Boyke gitu. Di usia yang sudah sangat luar biasa ini dengan pengalamannya yang beragam, kalau untuk sekarang apa rencana atau kegiatan yang sedang Bapak persiapkan, terutama saat menyambut bulan Ramadan dan tentunya kegiatannya seperti apa gitu Pak? Saya di bulan Rajab sudah buat tulisan tentang tamu agung depan pintu untuk sebagai bentuk syiar dakwah supaya saya buat pahala jariah. Bahwa masyarakat itu harus bersiap karena jangankan ketika menyambut Ramadan, menyambut presiden saja kan rumah-rumah dicat segala macam jalan diperbaiki, apalagi kita menyambut Lailatul Qadar. Hati kita harus bersih supaya Lailatul Qadar mampir ke rumah kita gitu. Rumah kita harus bersih supaya berkah Ramadan mampir ke rumah kita. Itu saya persiapannya paling hanya membuat tulisan-tulisan untuk mencerahkan sebagai bentuk syiar atau dakwah kita sebagai umat muslim. Wah, Masya Allah. Jadi mengerahkan keluarga juga ya supaya sama-sama bisa menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita. Oke. Pertanyaan yang tadi itu sudah termasuk juga menjadi pertanyaan terakhir kita di podcast kali ini ya. Sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak gitu. Apalagi dengan pengalamannya yang sangat luar biasa. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Boyke ya untuk waktu dan kesempatannya. Dan semoga obrolan hari ini itu bisa menjadi obrolan yang sangat bermanfaat dan juga relate untuk kita semua ya, sehingga bisa menjadi bekal untuk anak-anak muda terutama saat menyambut bulan Ramadan supaya tetap produktif dan juga berdaya. Saya Alisna Sari, selamat jumpa di Teko Isi episode berikutnya. Teko Isi, tuang cerita seruput makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.